Up over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui fermentasi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu penapan, sendok, kukusan, daun pisang, beras ketan, ragi tapai ketan, pewarna makanan, dan pandan. Tape ketan merupakan salah satu produk makanan hasil fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari beras ketan, dan tape ketan adalah salah satu bioteknologi konvensional. Langkah-langkah pembuatan tape ketan. Yang pertama, cuci beras ketan sampai bersih, lalu rendam ketan kurang lebih 8 jam, kemudian tiriskan, nyalakan kompor dan tempatkan dangdang di atasnya. Masukkan air di dangdang sampai mendidih, masukkan ketan yang sudah dicuci bersih, tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, angkatlah ketan dan letakkan di tompok. Lalu cuci ketan tersebut dan tiriskan, lalu dikasih pasta pandan. Setelah itu, direbus lagi selama 30 menit. Setelah matang, kemudian angkatlah ketan dan tuangkan ke tampah. Kemudian ratakan, tunggu sampai ketan dingin. Parutlah ragi dan taburkan di atas ketan hingga merata. Campurlah ketan dan ragi hingga merata. Siapkan daun pisang yang telah dibersihkan dan dipotong rapi sesuai kebutuhan. Letakkan daun pisang di atas panci. Masukkan ketan yang sudah tercampur ragi ke dalam panci. Lapisi daun pisang di atas ketan. Tutuplah ketan yang dilapisi daun pisang dengan tutup panci serapat mungkin. Simpan tape kira-kira 2 hari 2 malam atau sampai matang. Dan setelah itu tape siap dihidangkan. Lalu di sini ada rumusan masalah tentang tape ketan. Yang pertama, mengapa dalam proses pembuatan tape ketan memerlukan ragi? Yang kedua, bagaimana proses fermentasi dalam pembuatan tape ketan? Kalian mau tahu jawabannya? Simak slide selanjutnya yuk. Jawaban dari rumusan masalah tadi yang pertama. Jawaban 1. Ragi digunakan dalam pembuatan tape ketan karena ragi berfungsi sebagai gen pengembang yang memungkinkan proses fermentasi terjadi. Proses fermentasi ini esensial untuk mengubah ketan menjadi tapai, memberikan rasa, aroma, dan tekstur khas. 2. Mekanisme fermentasi tape yaitu pati dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, kamir atau bakteri yang bersifat amileotik. Mikroorganisme yang hadir akan memetabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan. Selama proses fermentasi, tape kamir akan menghasilkan hidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan sejumlah komponen rasa yang menjadi khas pada tape. Kesimpulan dan saran dalam percobaan yang kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa pembuatan tape harus memperhatikan perbandingan antara penyampuran ragi dan ketan serta proses penyampuran dan penyimpanan tape agar menghasilkan tape yang baik. Saran kami mengharapkan agar pembuatan tape dalam praktikum selanjutnya akan lebih baik dari praktikum kami.